Kok delay ya? Kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan tematik terlebih dahulu. Coba saya akan share buku tematiknya. Saya akan share screen. Ini saya belum punya, Pak. Duh, kan bisa download itu. Saya sudah kirimkan filenya di Google Classroom. Oh, Kalian kan sudah bisa download semestinya di Google Classroom ya. Ini kamera saya laptop ini sepertinya error, jadi emang saya ada. pakai kamera HP. Oh, gitu. Oke. Suara saya terdengar apa enggak? Halo, suara saya terdengar enggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Mana sih? Kelihatan ini, saya share screen buku. Masih loading di saya, Pak. Masih loading. Oh, oke, udah. Aduh. Kita masuk pada subtema 1. Judulnya adalah Tumbuhan Sahabatku. Coba Felix dibaca yang ini, Felix. Tumbuhan sehatku, perhatikan sebagai tumbuhan di Berbagai. sekitarmu apa? Bagai. Yang mana, Pak? Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ayo kita cari tahu. Di lingkungannya Felix ada tumbuhan apa kira-kira? Banyak, Pak. Tumbuhan Contohnya apa? Sebutkan. mangga. Ya. Apa manfaatnya mangga? Misalnya mangga. Apa manfaatnya mangga? Menghasilkan buah yang manis, Pak. Untuk menghasilkan buah. Siapa ya? Jason. Apa Sen? Contoh tumbuhan di sekitarmu Sen? Di rumah saya itu ada pisang, Nah, ada lombok, apa manfaat dari pisang ini Jason? menghasilkan manis, Menghasilkan manis. lombok pedas. Menghasilkan buah yang manis. Kalau lombok tadi menghasilkan buah pedas, ya. Menghasilkan Oke, kita lanjutkan. Amati gambar berikut. Silakan diamati gambar ini. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Buatlah 2 pertanyaan saja. Siapa ini? Fresh ada nggak? Coba Fresh. Buat 1 pertanyaan Fresh. Enggak ada, Pak, freshnya, Pak. Oh, enggak ada. Angel. Buat 1 pertanyaan, Angel. ya, Pak. Buat 1 pertanyaan yang menyatakan bahwa tumbuhan sebagai sumber kehidupan dari gambar ini.
Error, Pak. Kenapa? Ya, Buat satu pertanyaan. error. Buat Satu pertanyaan yang Satu menyatakan bahwa pertanyaan. tumbuhan sebagai sumber kehidupan. dioper yang lain bisa nggak, Pak? Kenapa? Dioper yang lain dulu. Enggak, Lupa. ke kamu ini. Coba buat satu pertanyaan. Silakan. Satu pertanyaan yang menyatakan bahwa tumbuhan ini merupakan sumber kehidupan. Satu pertanyaan aja. Dari gambar inilah. Tentang tumbuhan dari gambar ini. Apa kira-kira? Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita untuk kita dapat hidup. Mungkin. Duh, pertanyaan. Tumbuhan Pertanyaan. untuk apa, Pak? Oh, tumbuhan untuk apa? Tumbuhan untuk apa? Oke, siapa tadi? Krista. Apa? Iya. Oke. Satu lagi. Siapa yang bisa? Coba? Kenapa tumbuhan selalu disiram? Oke. Tumbuhan bermanfaat apa? Tumbuhan untuk apa? Terus balik tadi. Kenapa tumbuhan disiram? Ya, Pak. Oke. Coba siapa yang bisa menjawab? Tumbuhan itu untuk apa? Pak. Ya. Ini dari dua pertanyaan ini sekarang. Suaranya Bapak putus-putus. Dari dua pertanyaan ini silakan yang bisa menjawab tumbuhan itu untuk apa? Lalu kenapa tumbuhan itu disiram? Tumbuhan itu untuk obat-obatan dan pangan. Apa, Ndo? Supaya tidak layu. Tumbuhan itu obat-obatan dan pangan. Tumbuhan untuk Bisa untuk obat-obatan dan pangan. obat-obatan dan pangan. Yang pertanyaannya kenapa tumbuhan harus disiram? Saya tahu jawabannya. Apa? Dengan menyirami tumbuhan, maka menyediakan air di dalam tanah sehingga dapat diserap oleh tumbuhannya sendiri, ya Pak? Oke, berarti untuk menyediakan tanahnya supaya cadangan dapat tumbuh. Cadangan air, Pak. gitu ya. Oke, sudah tahu dua ini. Jadi tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Kenapa sumber kehidupan? Salah satunya tadi yang disampaikan Ando sebagai obat-obatan, sebagai pangan. Belum lagi secara biologis dia menghasilkan apa? O2. O2 itu apa? Oksigen. Oksigen. Tumbuhan itu menghasilkan O2. Kita lanjutkan. Setelah mengetahui tumbuhan, manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anaknya memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Oke. Bisa minta tolong dibacakan ini? Siapa ya?
Felix, Pak. Felix sudah tadi. Amel. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oke. Jadi jagung ini salah satu tanaman yang menghasilkan karbohidrat. Jadi seperti padi. Padi itu jadi nasi, itu juga menghasilkan karbohidrat. Ini juga sama jagung itu. Oke. Pak Dani, jagung itu bisa dibuat nasi jagung ya, Pak? Bisa dibuat nasi jagung. Silakan lanjutkan Amel ini. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Lanjut ini. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila jagung tersebut dikupas akan memperlihat biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia atau jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji dari sinilah akan dimulai dari perkembangbiakan jagung. Oke. Jadi jagung itu, misalkan tumbuhan jagung itu ada beberapa pohon. Lalu di sini, ujung ini, sebelumnya ini kan bunga. Ini bunga. Yang saya coret biru ini bunga. Lalu yang di sini ini juga bunga. Nah, di sini ada tepung sari. Yang di sini ada kepala putih. Ketika tepung sari ini tertiup angin secara silang, jadi punyanya ini ke sini, jatuh ke sini. Punyanya dia jatuh ke sini. Maka di sini proses jagung ini terbentuk. Makanya kalau menanam jagung itu hanya satu pohon aja, dia tidak akan bisa berbuah. Menanam pohon jagung itu harus beberapa, minimal 2, supaya bisa ada jatuhnya tepung sari ini di kepala putih, sehingga akan menghasilkan buah jagung. Oke, kita lanjutkan. Saya ulang sekali lagi, di sini ada berapa paragraf bacaan ini? Amel, tadi Amel mana? Amel? Ada berapa paragraf, Amel?
Halo, Amel, dengar suara saya? Dengar. Ada berapa paragraf bacaan tadi? Ini paragraf ke-1 ya. Yang saya tanda ini paragraf ke-1. Ini paragraf ke-2. Ini paragraf ke-3. Lalu ini paragraf ke-4. Paragraf ke. Jadi ada 5 paragraf. Kita cermati lagi dari bacaan yang atas tadi. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman. Halo, dengar apa enggak ini suaranya? Oke. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Amel, apa ide pokok dari paragraf pertama ini? Silahkan, Amel. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Oke. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Atau saya bisa menuliskan begini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok. Nah, kalimat penjelasnya di mana jagung itu digunakan sebagai makanan pokok? Pak, putus-putus. Oke. Saya ulang kembali. Jadi kita bisa tuliskan begini. Paragraf pertama, ide pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok. Jadi itu salah satu ide pokoknya. Nanti kalimat penjelasnya apa? Kalimat penjelasnya ini tadi. Di mana jagung dijadikan makanan pokok itu? Di Indonesia. Lalu di mana di Indonesia itu? Di Pulau Madura. Terus jagung itu kenapa kok dijadikan makanan pokok? Karena mengandung banyak karbohidrat. Nah, itu merupakan kalimat penjelasnya. Ide pokoknya yang tadi, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Nanti untuk paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, silakan nanti kalian kerjakan sendiri. Dituliskan seperti ini, ditulis di buku tematik ya. Jadi, kalian boleh gambar ini, terus lalu tulis paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, 5. Ide pokoknya apa? Ditulis. Bisa dibuat Padahal nggak apa-apa, nggak pakai lingkaran, Pak. pakai lingkaran juga bagus, mau dibuat kotak ya silahkan. Terserah, bebas. Oke, paham ya?
Ini berarti Paham, Pak. tugas 1. Tadi yang paragraf 1 sudah saya kasih contoh. Apa tadi? Jagung. Itu ikut data sekarang, Pak. Atau tugas? Nanti aja. Oh, nanti. Nanti Merupakan aku lihat di mana itu? salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok. Oke. Sampai di sini dulu. Lanjut. Lalu diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu. Kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram di atas menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada gurumu. Lah, kalau kalian sudah menuliskan ide pokok di sini ada ide pokok ini. Nanti paragraf 2 kalian tulis ide pokoknya. Paragraf 3 ditulis ide pokoknya. Paragraf 4 juga, paragraf 5 juga ditulis ide pokok. Setelah itu kalian kembangkan dari ide pokok ini menjadi sebuah bacaan. Menjadi sebuah bacaan, tapi tidak boleh sama persis dengan ini. Harus dengan kalimat yang berbeda. Jadi ini ya. Pak Dani itu kelompok toh, Pak. Nggak usah kelompok. Ini individu. Diskusikan dengan teman kelompokmu ini. Nggak usah. Jadi individu. Kembangkan langsung ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Jadi nanti kalian bisa menulis sendiri dengan mengembangkan ide pokok ini. Oke, Jadi itu pokoknya digabung gitu ya, Pak, sama 2, 3, 4, 5 itu. tidak bisa langsung digabung. Harus diberi tambahan kalimat penjelas. Contoh, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok. Di Indonesia, salah satu wilayah yang mengembangkan jagung adalah Pulau Madura. Karena Pulau Madura rata-rata penduduknya menggunakan jagung sebagai bahan makanan pokok. Misalkan begitu. Lalu disambung paragraf kedua, ide pokoknya apa? Kalimat penjelasnya tambahi dikit. Paragraf ketiga juga, keempat juga, 5 juga. Gitu ya. Tugas ini nanti saya akan tuliskan di Google Classroom, lalu diupload di Google Classroom. Lanjut. Di sini, Beril, silakan dibaca, Beril. Oke. Bentar. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagai akan jatuh di kepala butik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Oke. Jadi untuk menjadi biji, itu tidak ujuk-ujuk jadi biji, tidak asal jadi biji, tetapi ada prosesnya. Bagian bunga itu ini. Jadi kalau kalian tahu bagian bunga itu isinya ini. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang di bagian bunga ini? Bagian-bagian. Apa? Mahkota, kepala sapi, tangkai, kepala butik, tangkai. Mahkota itu yang berwarna apa? Mahkota. Ya, yang berwarna apa? Warna pink. Ya, yang berwarna pink. Jadi pada bunga yang berwarna merah ini mahkota.
Tapi nggak selalu merah, ada bermacam-macam ya bunga itu. Lalu ada yang ini, yang agak tinggi ini, namanya apa ini? Kepala sari. Kepala sari, atau di sini secara ilmiah sering disebut dengan benang sari. Benang sari. Oke. Terus yang kuning memanjang sebagai tangkainya ini adalah tangkai sari atau tangkai benang sari. Terus ada lagi di tengah ini yang agak pendek, hanya satu biasanya di sini. Ini adalah kepala putik. Ini tangkai putiknya. Terus di sini ada kelopak. Ini dasar bunga. Ini bakal biji. Bakal bijinya di sini. Lah, nanti akan jatuh. Jadi dari benang sari ini akan jatuh di atas kepala putih ini. Di proses penyerbukan, namanya proses penyerbukan. Apakah dia bisa sendiri? Enggak. Kadang dibantu angin, kadang juga dibantu oleh lebah, juga dibantu kupu-kupu. Mereka membantu untuk supaya benang sari ini jatuh di kepala putih. Benang sari ini wujudnya seperti serbuk, seperti tepung. Seperti tepung. Nah, prosesnya ini. Ada 8 ini. Silakan Beru dilanjutkan tadi baca prosesnya ini. Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari tumbuh bulu terus serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid. Iya Pak, benar ya? Iya. Dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Oke. Udah. Jadi prosesnya tadi ini disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Generatif itu perkembangbiakan secara kawin. Kepala sari atau benang sari ini merupakan sel jantan. Sedangkan kepala putih ini merupakan sel telur atau betina. Nah, ketika sel jantan ini jatuh di sel telur, dia mengalami proses penyerbukan. Proses ini disebut proses penyerbukan. Setelah itu, dari sini tadi nanti akan berubah menjadi zigot. Zigot itu adalah bakal buah. Di sini ya, akan muncul bakal buah. Jadi ke dalam sini. Ketika dia ada proses penyerbukan, maka nanti akan dibawa ke sini, dan bakal buah ini akan berkembang. Ketika dia mulai berkembang, bakal buahnya ini membesar, maka bunga yang di sini mulai layu. Bunganya mulai layu, terus ganti hilang, gugur gitu, terus ganti buah. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu ada padi. Padi itu secara generatif.
Mangga itu secara generatif, durian, jambu itu secara generatif. Nah, selain mereka dibantu oleh serangga, ya serangga itu macam-macam. Mario, ada yang ditanyakan? Katanya nggak kelihatan Pak gambarnya. Oh, gambarnya nggak kelihatan. Felix, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nanti kalau nggak kelihatan, Udah kelihatan, Pak. bisa download bukunya ya. Jadi tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau secara kawin itu padi, mangga, durian. Makanya pada saat mereka itu musim apa namanya berkembang, itu kadang diikuti dengan musim angin, adanya angin. Jadi tiupan angin tadi menggugurkan benang sari dan jatuh di atas kepala putih sehingga menghasilkan buah. Hasilnya ya bisa padi, mangga, durian, bergantung tumbuhannya. Oke. Amati lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukan pada kolom berikut. Oke. Nanti silakan cari satu bunga. Bunga ini nanti difoto. Setelah difoto, dikirimkan ke Google Classroom, tetapi diberi keterangan proses penyerbukannya. Proses penyerbukan. Jadi bagaimana proses penyerbukannya? Bunganya ini bisa bermacam-macam, terserah di sekeliling kalian ada bunga apa. Utamakan bunga-bunga yang menghasilkan buah, supaya nanti kalian tahu bahwa itu adalah penyerbukan secara generatif. Ya, ini nanti diposting ke GC. Jadi Ya tugasnya Pak, di GC. kalau buah mangga Pak, kayak apa Pak? Ya cari buahnya, bunganya. Ada bunganya kan, bunga mangga. Kalau pada Bunganya. saat berbunga. Kalau nggak saat Oh, kalau berbunga ya nggak mau akan panen ketemu. itu Pak. Iya, saya tunjukkan bunga mangga. Nggak ada Pak, sudah panen semua. Nah, sudah panen ya nggak ada berarti. Kameranya kenapa mati? Screen-nya. Ini contoh bunga mangga. Siapa tadi Felix ya. Jadi prosesnya sama. Bedanya apa? Bedanya ini banyak sekali. Ini contohnya. Jadi satu tangkai ini ada benang sari, ada putih. Gitu ya. Oke. Nanti ada beberapa juga tumbuhan-tumbuhan yang memang memiliki ciri yang berbeda. Dia tidak bisa dikawinkan dengan bunganya sendiri. Contohnya apa? Jagung. Jagung ini tidak bisa dengan ini sendiri. Makanya kalau kamu nanam jagung, hanya satu pohon, dia tidak akan berbuah. Karena penyerbukannya silang. Jadi bunganya ini, benang sarinya ini, harus ke putihnya ini. Jadi tidak bisa benang sarinya sendiri dijatuhkan ke kepala putihnya sendiri. Jadi harus dengan beda pohon. Sama halnya juga dengan salak. Salak itu juga begitu. Jadi salak tidak bisa dengan bunganya sendiri. Dia harus dengan benang sari secara silang. Loh Pak Dani, kalau buah mangganya itu kita petik atau kita foto dari pohonnya aja Pak? Difoto aja bunganya, terus kamu kasih keterangan bunga mangga, proses penyerbukannya bagaimana gitu. Oke, sampai di sini.
Lanjut. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Menurut Felix, apa yang akan terjadi kalau tumbuhan tidak berkembang biak? Ya, kayak nggak berbunga gitu, Pak. Kayak daun sama akar itu doang. Ya, kalau tidak Batang. berkembang biak, nanti yang tidak akan ada tumbuhan-tumbuhan baru Keluar. lagi. Dan layu. Maka akan punah. Bunga yang indah bukan hanya tumbuhan di Indonesia. Jadi nggak hanya, ini bunga apa ini? Mawar. Bukan. Kembang sepatu. Iya, bunga sepatu. Bunga yang indah bukan hanya tumbuhan di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Indonesia dan Malaysia. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Ini disebut bunga raya kalau di Malaysia. Di Indonesia disebut kembang sepatu atau bunga sepatu. Perhatikan bunga kamboja pada gambar ini. Kalau di Indonesia ditanam di makam-makam biasanya. Pada gambar di samping, bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Kalau di Bali ditanam depan-depan rumah. Dorcampa atau bunga kamboja, nama ilmiahnya ini Dorcampa atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Itu menggunakan bunga ini. Laos itu di Bali ya, Pak? Laos kok Bali? Bukan dong. Di mana? Ya negara Laos. Laos apa? Negara apa lu? Nanti saya tunjukkan posisinya. Di bawahnya ada. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Jadi posisinya ini Indonesia, ini Malaysia. Di mana Laosnya? Ini. Yang warna coklat, ini Laos. Selanjutnya yang ini Vietnam, Kamboja yang merah ini, Thailand yang hijau, terus Myanmar warna ungu ini, lalu ini Filipina. Di sini ada kecil sekali, ini ada Brunei Darussalam. Singapura warna hijau ya, Pak? Kenapa? Singapurnya warna hijau. Iya, Singapura warna ini dong, warna biru. Singapura itu kecil sekali. Singapura itu sama Pulau Jawa aja. Mungkin ya sama lah. Brunei Darussalam itu juga sangat kecil. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, contohnya apa kesamaan tadi? Contoh bunga ini. Ini berada di Indonesia juga ada. Sama Laos. Tuh. Bunga ini tadi ada di Indonesia juga ada di Malaysia. Itu contoh dari bunga aja. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Berikut adalah negara ASEAN. Ya, ASEAN itu terdiri dari ini. Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina. Itu merupakan kawasan ASEAN. Ada 10 negara ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk menambah wawasan tentang negara ASEAN, bacalah informasi berikut.
Coba Angel dibaca. ASEAN. Angel, silakan dibaca, Angel. Pak, boleh saya keluar dulu Pak, dari tadi nggak ada suaranya. Silakan dibaca. Bentar Pak, saya buka classroom dulu, nggak ada fotonya. Oh, Melvin kalau gitu, Melvin. Kenapa? Yang baca Melvin aja, biar Melvin. Nggak ada Melvin. fotonya. Melvin. Tuh, Melvin nggak dengar ya? Wi? Mana? Wi? Melvin. Tuh, Melvin kok nggak respon? Cynthia bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Silakan dibaca, Cynthia. ASEAN. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan Di saya dalam kok nggak ada bertetangga. suaranya. Kecil. Halo? Iya, masuk suaranya. Lanjut, kenyamanan dalam bertetangga. Halo? Iya, silakan dilanjutkan, Cynthia. Kenyamanan bertetangga dalam bertetangga. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Bahkan lanjut, 5 negara yang menjadi anggota pertama. Halo? Suaranya terputus? Lima negara yang menjadi anggota pertama ASEAN tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik, Indonesia, Tun Abdul Razak, Malaysia, Tanat Oman, Thailand, Rajaratnam, Singapura, dan Narciso Ramos, Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya.
kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura. Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 2. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. 3. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1996. 4. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. 5. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Terima kasih. Jadi ini tadi ASEAN. Terdapat 10 negara yang bergabung atau negara ke-10 negara itu kenapa kok mengikrarkan diri sebagai ASEAN, membentuk organisasi ASEAN? Karena mereka memiliki kemiripan dalam hal budaya, memiliki kemiripan dalam hal geografis. Secara geografis sama, mereka juga ada 2 musim, ada musim kemarau dan musim penghujan. Secara budaya mereka hampir mirip. Secara bahasa, sebenarnya bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai negara ASEAN itu rata-rata menggunakan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu itu mirip-mirip juga dengan bahasa Indonesia. Namun, negara-negara yang sudah mulai berkembang, rata-rata mereka juga menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Seperti di Malaysia, itu dominan penggunaan Melayu dan Inggris. Di Filipina juga sama begitu, dan lain sebagainya. Jadi, Pak, ya, saya boleh izin ke toilet? boleh, silakan. Oke. Saya lanjutkan. Masyarakat negara ASEAN memiliki kehidupan sosial yang unik. Kamu dapat mempelajari dengan membaca teks berikut. Saya bacakan ya. Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduk yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kota Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap besar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Jadi kalau mau masuk rumah orang lain pasti melepas sepatu. Terus mereka tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Itu di Brunei Darussalam. Tadi di Kampung Anyer namanya. Lanjut Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Ini sering dijadikan sebagai kawasan wisata. Patung ini terletak di Batu Traverse, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama George Town, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya
banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Terus Filipina, selanjutnya. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budaya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu ada Tagalog, ada Cebuano, Ilocano, Iligoyan atau Ilonggo, ada Bicol, ada Waray, ada Pampango, ada Pangasines. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata seperti kuya, ate, manong, atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya Kamboja. Kamboja itu banyak candi di Kamboja terbuat dari batu, dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan sal kotak-kotak yang disebut dengan kerama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Kamboja itu rata-rata beragama Buddha, maaf. Hindu-Buddha. Dua-duanya itu ya. Selanjutnya Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi, mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longya yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Itu Myanmar. Untuk Vietnam, permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak berada di tengah lingkaran, matanya tertutup kain, menangkap salah satu teman, dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya, Laos merupakan nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut dari anyaman bambu. Selanjutnya, Singapura. Nanti dibaca sendiri ya, untuk Singapura dan Thailand. Oke. Selanjutnya, kamu sudah belajar keunikan negara ASEAN mulai dari kondisi geografis. Kalian pilih 2 negara. Nanti negara apa dengan negara apa. Selanjutnya, kedua negara tersebut mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara, kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebut nama bunganya, nama sebutannya apa, pemanfaatan dan tempat tumbuhnya.
tuliskan pemikiran tentang karakteristik negara di diagram Venn yang disiapkan. Jadi seperti ini, nanti tuliskan misalkan negara Indonesia gitu, negara Malaysia. Kalau Indonesia mawar enggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Misalkan di sini keragaman bunga, kamu tuliskan mawar, melati. Terus di sini ada yang sama tadi bunga sepatu. Di sini misalkan di Malaysia itu ada bunga apa, tulis lagi di sini. Lalu di sini disebut bunga sepatu, di Malaysia tadi disebut dengan bunga raya. Misalkan. Nah, itu contohnya gitu. Tapi nggak harus Indonesia dan Malaysia. Kalian boleh tulis negara lain. Yang penting ada kemiripannya di mana. Contohnya tadi Indonesia dengan Laos itu ada bunga Kamboja. Gitu. Simbolnya ASEAN seperti ini. Benderanya ASEAN itu begini. Jadi berwarna biru, lalu ada lingkaran tengah berwarna merah, dan ada logonya berwarna kuning. Lanjut, perhatikan lingkungan rumahmu, adakah tanaman berkembang biak secara generatif? Pasti ada ya. Oke, sampai di sini pembelajaran pertama. Pak, tadi jadi tugasnya ada 3 ya, Pak? Tugasnya ada 3. Tugasnya 3 nanti enggak usah jangan di foto satu-satu ya kalau ngerjakan. Jadi kalian bisa download namanya Cam Scanner. Diinstal di HP, ini digunakan untuk nyekan. Jadi nanti beberapa file bisa dijadikan dalam satu file. Misalkan beberapa halaman gitu difoto, dijadikan satu gitu bisa. Namanya Cam Scanner, supaya nanti nguploadnya kamu nggak banyak-banyak. Langsung sekali upload ya. Karena saya nanti hanya akan membuat tulisan di situ hanya tugas tematik begitu aja. Ngantuk saya Pak tiba-tiba. Oke. Saya lanjutkan dengan Ini kalau bunganya itu enggak apa ya, kayak enggak apa ya, kayak mangga tadi itu sudah berbunga ya apa, Pak? Kalau enggak ada. ya Kalau cari sudah yang panen. ada aja, cari yang ada. Kalau memang terpaksa enggak ada, kalian boleh download contohnya bunga apa, begitu enggak apa-apa. Yang penting kalian jangan keluar jauh-jauh. Iya, Pak. Oke. Lihat di Google apa susah lihat di Google-nya. Selanjutnya matematika ya. Untuk matematikanya saya tidak memberikan materi hari ini, akan saya bahas besok saja. Saya akan menjelaskan sedikit tugasnya untuk literasi. Tadi dibagi di GC ya Pak? Iya, nanti saya share di GC. Oke. Literasi. Kemarin ada kendala apa untuk mengerjakan literasi? Kenapa, Pak? Ada kendala apa pas waktu mengerjakan literasi? Siapa? Kalian mungkin ada kendala mungkin pas waktu literasi? Enggak. Saya ngerjainnya malam. Literasi kemarin ada beberapa yang salah matematikanya. Dan numerasinya. Hah? Hari ini kita hanya fokus literasi aja, enggak pakai numerasi ya. Ini saya sharekan. Ini nanti. Kalian tuliskan begini. Di buku kalian, buku literasi itu, misalkan di sini kan ada kegiatan pertama gitu. 20 menit membaca teks. Teksnya ini dibaca semua. Oh, itu yang kemarin. Terus nanti kalian jawab ini. Hanya jawabannya aja, enggak usah pakai pertanyaannya, enggak usah ditulis. Ini langsung jawabannya di buku tulisnya itu ya. Terus kegiatan kedua, kalian nggak harus langsung. Misalkan kalian
mengerjakan kegiatan ke-1. Kalian tulis jamnya, misalkan kalian mulai jam 11.00 sampai 11.25. Itu kegiatan 1. Terus kalian misalkan masih capek atau apa, nanti kegiatan kedua boleh kalian kerjakan di jam yang lain. Kegiatan kedua misalkan kalian mau kerjakan nanti jam 1 gitu ya, 13.00, karena waktunya 35 menit, berarti sampai 13.35. Tulis apanya, tugasnya apa aja, misalkan. Yang kedua kan ini, ada wisata di luar negeri, daerah yang kamu, dan lain sebagainya itu. Terus dibaca, dipahami. Ini, ada pertanyaan, terus jawaban sebagai narasumber itu bagaimana. Nanti kegiatan ketiga, misalkan kalian masih capek atau apa, kerjakan nanti sore jam 16.00 sampai jam 16.35, boleh. Tulis kegiatan 3. Jadi ada 3 kegiatan ini tidak harus dilakukan dalam satu waktu, tapi boleh kalian melakukan dalam satu waktu yang berurutan. Misalkan urut 11.00 sampai 11.25, terus nanti lagi 11.25 sampai tambah 35 menit lagi, dan seterusnya. Itu boleh. Jadi ini hanya literasi aja. Sedikit. Besok numerasi saja. Gitu. Di tugasnya ada literasi dan ada juga numerasi. Nanti kalau ditulis di beberapa lembar, kalian jangan foto beberapa lembar terus dikirimkan lalu filenya ada banyak gitu, jangan. Kalian download cam scanner, terus lalu di foto-foto nanti jadi satu file, baru dikirimkan. Sampai di sini mengerti kira-kira? Pak Dani balik tanya, itu kalau kita foto-foto langsung jadi file gitu, Pak? Iya, jadi file seperti PDF gitu. Seperti PDF. Nanti ada beberapa itu. Ada beberapa lembar. Sesuai dengan kamu berapa kali foto. Sampai Bentar, di sini, Pak. paham? Oke. Kalau memang sudah, saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Siapa? Selin. Halo, Selin. Saya sampai ngantuk dengerin Bapak itu jelasin. Selin nggak dengar. Beril, silakan pimpin doa, Beril. Oh no. Jangan saya, Pak. Saya nggak bisa. Bisa. Pak Dani namanya itu Oper, Pak. Dioper. Kenapa, Felix? Namanya itu scanner ya? Kayak kode terus di-scan gitu? Cam scanner. Kamera scanner. Dioper, Pak. Pak, Jangan ke nanti saya. dikirimin ke Google Classroom, Pak. Iya. Nah, tuh Melvin aja, Pak. Aku nggak bisa. Ya udah, Melvin. Silakan doa, Vin. Nah, hippie. Melvin, silakan doa, Vin. Oke, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah Pak Dani, Tuhan, dan berkatilah kami, Tuhan, untuk mengerjakan tugas, Tuhan, dan juga kami ingin lulus, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ya. Oke. Terima kasih, Melvin. Amin. Setelah ini saya kirimkan link presensi juga di Google Classroom ya. Sama link-link tugasnya. Jadi nanti kalian bisa upload tugas di situ. Oke, terima kasih. See you Pak Dani, next itu time. tulisannya scanner itu dikirim di grup aja, Pak. Oh ya. Iya. Literasinya aja yang Iya, hari ini literasi aja. Jadi tugasnya tematik sama literasi. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.
Nggak pelik-pelikin.